Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman BPJS Ketenagakerjaan, baik di wilayah Riau, semua kabupaten kota, Sumatera Barat, semua di kabupaten kota, dan Kepulauan Riau semua di kabupaten kota. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat, semangat, dan luar biasa untuk kita semuanya. Tunjukkan semangatnya, tunjukkan luar biasanya dengan memberikan aplaus yang luar biasa untuk kita semuanya. Tepuk tangan online untuk kita semuanya. Berikan tepuk tangan online semuanya. Good. Tepuk tangan bersama. Tepuk bersama adalah tepukan, gerakkan tangannya ke depan, kemudian gini-gini ya, menunjukkan Anda semangat. Berikan gerakan seperti ini. Saya pengen kita tepuk tangan bersama dengan seperti ini. Tepuk tangan bersama online. Oke. Semangat sekali, luar biasa sekali untuk kita semuanya. Hari ini kita, sebelum kita banyak materi, kita akan ice breaking, kita akan merenggangkan pikiran kita untuk mengambil makna di setiap kegiatan kita, di permainan-permainan kita di ice breaking kali ini. Oke, perkenalkan, nama saya Anthony Syafwan. Mungkin kalau saya tanya sama mama saya, orang tua saya, Anthony itu rupanya, "Ma, apa arti nama Anthony Syafwan?" Rupanya nama Anthony Syafwan itu, kata mama saya, namanya bagus. Nah, saya tanya, maknanya apa, Ma? Maknanya, pokoknya mama berikan nama yang terbaik untuk anak mama. Rupanya Anthony Syafwan itu Anthony dari bahasa Yunani. Arti Anthony adalah orang yang gagah perkasa. Saf dari bahasa Arab artinya adalah barisan, dan one dari bahasa Inggris artinya adalah satu. Jadi Anthony Syafwan adalah orang yang gagah perkasa, berada di barisan nomor satu. Artinya saya buat sendiri. Rupanya buat sendiri, bukan dari orang tua saya. Orang tua saya nggak tahu dari mana dapatnya. Pokoknya namanya ada Inggris sedikit untuk dibuat dia sendiri. Maka saya buat sendiri. Saya pede sendiri. Kenapa? Citra diri kita, personal branding kita, apa yang kita ingin sampaikan kepada orang lain, ini yang menentukan, bukan orang lain. Tapi dimulai dari diri kita, membuat branding dalam diri kita, kemudian dirasakan oleh orang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita membuat citra untuk diri kita? Bagaimana orang menilai kita? Tergantung diri kita. Sekarang nama Anda siapa? Oke, pengen tahu buat nama, arti namanya, boleh gua sekat. Arti namanya apa aja? Sekarang buat arti namanya, saya pengen tahu orang yang paling menarik. Artinya nggak boleh, nggak harus sama dengan artinya sesungguhnya. Tapi buat arti namanya, kemudian arti nama tersebut yang aneh boleh, yang menurut Anda, citra diri Anda yang pengen Anda share kepada orang lain, boleh. Ketik namanya, orang yang paling menarik citra dirinya, ketik namanya, ketik. Jadi yang paling menarik, dia yang paling dapat hadiah, yang paling menarik. Sekarang buat namanya, siap? Oke, saya hitung 1, 2, 3. 3 orang pertama akan dapat hadiah dari kita, dapat bintang, nanti dikumpulkan bintangnya di akhirnya akan dapat hadiah dari BPJS Ketenagakerjaan. Silakan buat. Good. Siapa itu? Ada Rudy, ada siapa? Bagus. Good, namanya menarik sekali maknanya. Good. Sangat pede semuanya. Good. Tepuk tangan yang meriah di kita saya. Akhirnya ada 3 orang, ada Rudy yang arti namanya A, B, C, D, E, dan ada Bella yang arti namanya D, E, F, G, H, I, J, dan ada Susi dengan E, F, G, H. Catat admin, catat member teknikal, itu namanya bagus-bagus di kita semuanya. Itu dapat hadiah di kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada kita semuanya. Saya pengen tahu asalnya dari mana dengan tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya ya. Kalau saya bilang Riau, seluruh karyawan di BPJS Ketenagakerjaan bagian cabang di Riau. Kalau yang ada di Riau, berikan aplaus yang meriah. Yang di Sumatera Barat, yang di Kepri, diam dulu. Saya pengen hidupkan audionya, hidupkan videonya. Yang ada di Kepri, yang berada di Riau, silakan tepuk tangan yang meriah, semeriah-meriahkan ya. Daerah yang paling saya mau tahu, tunjukkan daerah yang paling semangatnya. Yang Riau, berikan tepuk tangan yang meriah. Yeay! Berikan aplaus, berikan tepuk tangan yang meriah. Wow, luar biasa yang ada di Riau. Sekarang gantian, di Sumatera Barat gimana? Hidupkan audio dan videonya Sumatera Barat. Pastikan selama ini hidup audio dan videonya. Sumatera Barat, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya Sumatera Barat. Good, saya pengen apresiasi luar biasa sekali. Bangga sekali. Sekarang di Kepri, siapa yang ada di Kepri? Good, ada Rami yang di Kepri. Tepuk tangan yang meriah yang di Kepri. Good, menarik sekali. Kepri luar biasa sekali. 3 daerah yang luar biasa yang menjadi titik frontliner terdepan di BPJS Ketenagakerjaan cabang Riau, Kepri, dan juga Sumatera Barat. Luar biasa untuk kita semuanya. Yes, oke. Saya pengen sapa semuanya. Kalau saya bilang halo, jawabannya hey. Kalau saya bilang hey, jawabannya halo. Saya mau dengar semuanya. Halo, good. Hey-nya mana? Hey, halonya mana? Good. Kalau gitu, kalau setiap bilang halo, jawabannya hey.
Kalau saya setiap bilang hey, jawabannya halo. Saya mau tes semangatnya ya. Halo, hey. Kalau gitu jawabannya saya bilang halo, 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 halo. Jawabannya apa? Hey, 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 good. Kalau saya bilang hey, hey, halo, 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 hey, jawabannya good. Apa lagi? Halo, 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 hey, hey, hey. Iya, good. Jawabannya apa? Hey, 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 halo, good. Semangat sekali ya. Ini luar biasa sekali. Semangatnya makin semangat untuk kita semuanya. Good. Oke, biar pemanasan saya pengen olah otaknya lagi ya. Olah otaknya sebelum kita mulai banyak gamesnya. Kita senam otak dulu. Ini senam yang paling mengeluarkan keringat. Setelah audionya, orang yang paling semangat senam otak ini ikuti saya gerakannya. Nanti dapat hadiah dari kami. Good. Sesi selanjutnya adalah senam otak. Oke. Senam otak, gerakannya seperti apa? Senam otak, ikuti gerakannya seperti saya. Yuk, musiknya nanti ada musik nih. Yihi, musik senam otak. Cek. Good. Ini ada penjahat. Penjahat dikejar sama apa? Polisi. Good. Iya, bagus. Penjahatnya nambah orang. Penjahatnya ada berapa orang? 2 orang. Good. Ada 2 orang penjahatnya. Good. Yes. Terus, kemudian penjahatnya lari pakai kuda. Polisi ngejar pakai mobil. Iya, good. Iya, bagus. Penjahatnya kena tangkap sakit kepala. 1 minggu, 2 minggu sakit perut. Yes, good, good, good. Seperti itu. Yes, good. Oke, banyak lagi gamesnya ya. Sip. Oke, games kedua. Setelah tadi kita berkenalan introduction, kita senam-senam otak dulu. Kita senam-senam otak dulu biar fresh otaknya, biar semakin segar, semakin fokus. Gimana? Ikuti gerakan saya. Saya mudah sekali. Good. Ikuti gerakannya, semuanya ikut. Yap, good. Good. Kalau kita bayangin ini adalah penjahat. Kalau penjahat dikejar sama polisi. Ya, bagus. Siap. Good. Hihi. Penjahatnya cari teman. Penjahatnya jadi berapa? 2. Good. Penjahatnya ada 2, polisi ngejar penjahat. Good. Yes. Oke, setelah itu polisi sama penjahatnya ketangkap sama polisi. Akhirnya mereka main suitan. Mau masuk penjara atau enggak? Sekarang mereka main suitan. Jempol sama kelingking ganti-gantian. Good. Jempol sama kelingkingnya ganti-gantian. Iya. Bagus. Mantap, jempol sama kelingkingnya gantian. Terus good, menarik. Terus penjahatnya kena tangkap 1 minggu dalam penjara, sakit kepala. Kepalanya dipukul-pukul. 1 bulan masuk penjara, sakit perut. 1 dipukul, 1 digesek. Iya, sakit kepala. 2 minggu, badan pegel-pegel. Kadang-kadang ada hukuman dari polisi. 1 dipukul, 1 digesek. Good. 1 dipukul, 1 digesek. Iya. Iya, senam otaknya. Iya, ini dari daerah mana tuh? Ayo konsentrasi lagi. Good. Oke, tepuk tangan yang meriah. Ada banyak lagi game senam otak lagi. Sampai 8 nanti kita mainkan. Oke, siap. Sudah makin seger semuanya. Sudah makin seger semua yang ada di sini ya. Udah makin hebat, makin seger, makin semangat luar biasa. Senam otak ini mudah-mudahan jadi makin semangat kita semuanya ya. Makin seger. Sekarang saya pengen tahu dari daerahnya, tapi kampung ya, bukan asal daerah tempat kerjanya. Kampungnya dari mana, asal daerahnya di mana, lahirnya di mana. Tapi Anda sebutkan asal daerahnya tanpa menyebutkan asal daerahnya. Tidak boleh dibilang nama daerahnya, tapi Anda boleh tunjukkan, Anda boleh curut ciri khasnya tanpa menyebutkan nama daerahnya. Contoh saya ya. Oke, asal daerah saya, silahkan ketik asal daerah saya yang mana ya. 3 orang pertama nanti dapat hadiah, dapat bintang dari kita ya. Oke, dapat bintang yang dikumpulin, dapat hadiah. Saya ini, contoh saya, asal daerah saya kembali dari mana? Mika, dari mana? Udah makan belum? Makan dulu kita. Kita makan dulu. Kita makan, nanti sambil makan-makan sipol lah kita dulu ya. Coba tebak saya dari mana? Oke, coba tebak dari mana? Ikut. Contoh pertama, contoh kedua, contoh. Ada piring, anggap di piring ya. Sekarang saya. Iha. Coba tebak dari mana? Bener, Sumatera Barat. Rani bener. 3 orang pertama dapat dari Sumatera Barat. Saya dari Sumatera Barat ya. Oke, ibu dari Melayu, bapak dari Sumatera Barat. Oke, sekarang
kita akan ganti-gantian, saya akan nebak, saya akan menunjuk secara tidak berurutan siapa orang yang beruntung, yang harus semuanya berpikir siapa dari mana asal daerahnya ya. Tanpa berurutan, saya akan nebak siapa, saya akan minta Anda silakan siapin semuanya. Jadi contoh, tunjukkan nama daerahnya tanpa menyebutkan nama daerahnya, oke? Orang yang nanti selebihnya teman-teman yang lain silakan tebak. Silakan yang benar jawabannya ketik, 3 orang pertama yang benar nanti dapat bintang hadiah dari kita ya. Oke, iya benar. Saya mau lihat dulu siapa yang paling imut di sini. Yup, Mbak Rani. Cabang dari mana Rani? Dari Batam. Good, dari Batam. Kalau dari Batam, saya nggak tahu daerahnya mana. Silahkan dipikirkan. Rani, saya kasih waktu 3 detik. Langsung keluarkan suaranya atau gerak bahasa tubuhnya. Anda lahir dari mana, asal daerahnya dari mana. Oke, Rani, hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Ya, Rani sudah kasih contoh. Good Rani, coba tebak asal daerahnya mana? 3 orang pertama dapat bintang dari kita. 3 orang pertama, coba tuliskan. Komen. Good, benar sekali. Sekarang udah Rani, bagus, tepuk tangan, sudah terkumpul siapa yang paling banyak bintang ya. Oke, gantian. Ada Joko dari mana Joko? Ayo gantian. Kita buat sampai 5, 6, 7 orang. Gantian dengan orang yang secara acak kita tebak. Dia minta untuk bisa menyebutkan asalnya dari daerah mana. Kemudian dia mau yang lain, teman-teman yang lain menebak asal daerahnya dari mana. Oke, good. Ini game pemanasan kita yang kedua. Oke, kita masuk ke game inti kita. Dan sudah banyak game untuk pemanasan kita. Ini game yang kita maknakan untuk teman-teman yang hadir hari ini sebagai tenaga frontliner terdepan, orang bagian marketing yang menyampaikan kepada stakeholder BPJS Ketenagakerjaan untuk memahami produk kita kepada mereka. Game sini disebut dengan game komunikasi. Game ini ada titik masalah. Kalau paham dengan game sini, maka paham tentang game, maka paham bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita kepada stakeholder kita. Oke? Nama games ini adalah games lampu. Wah, games lampu. Bagaimana games lampu ini sendiri? Perhatikan nanti teman-teman tebak. Silahkan diketik di komen kita mana yang paling tepat yang memakan energi listrik. Itu nama gamenya. Oke? Saya akan gambarkan, saya akan menggambarkan bagaimana. Saya punya 2 buah lampu, namanya lampu A dan lampu B. Lampu A dan lampu B. Lampu A punya 30 watt energi listrik, lampu B juga sama 30 watt energi listrik. Lampu A hidup selama 30 menit, lampu B juga hidup selama 30 menit. Yang membedakannya adalah pola hidupnya. Pertanyaan saya, mana yang paling banyak memakan energi listrik? Yang beda adalah pola hidup. Beda apanya? Pola hidup. Good. Lampu A pola hidupnya seperti ini. Lampu A pola hidupnya seperti ini. Nyala terus. Selama berapa lama? 30 menit. Lampu B agak beda pola hidupnya dibanding lampu A. Lampu B pola hidupnya seperti ini. Nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup. Selama berapa lama? 30 menit. Pertanyaan saya, mana yang paling banyak memakan energi listrik? Lampu A atau lampu B? Silakan diketik A atau B. Silakan diketik di komen A atau B yang paling banyak memakan energi listrik. Good. Iya, bagus. Ada yang jawab A, banyak menjawab lampu B. Oke, good. Saya contohkan biar paham lagi. Saya contohkan yang kedua ya. Saya ulang lagi yang kedua kalinya ya. Biar benar, biar paham apa sih semua komunikasi. Karena masalah komunikasi ini kepada stakeholder, kepada atasan, kepada di rumah kita, di rumah tangga kita, bersama keluarga kita atau rekan kerja kita ya. Kalau paham ini maka paham tentang komunikasi ya. Saya ulang, lampu A 30 watt 30 menit, energi listriknya dan pemakaian waktunya. Lampu A pola hidupnya nyala terus. Lampu B pola hidupnya dan juga pola hidupnya dan juga wattnya 30 watt dan 30 menit. Yang beda pola hidupnya. Lampu B pola hidupnya seperti ini. Nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup. Itu ada lampu B, pola hidupnya seperti itu. Pertanyaan saya, mana yang paling banyak memakan energi? Lampu A atau lampu B? Good, silakan jawab di komen. Good. Menarik sekali, ada yang jawab A dan jawab B. Gaps ini kita ulang secara terus menerus.
sampai mereka menemukan jawaban yang tepat. Bisa 5 kali, 6 kali, 7 kali, atau 8 kali. Karena jawabannya sesungguhnya bukan A, bukan B. Jawaban dari game ini adalah kedua lampu hidupnya sama, yaitu A dan B sama jawabannya. Kenapa A dan B sama? Yang lampu A pola hidupnya nyala terus, yang lampu B nyala sama hidup. Nyala sama hidup. Nyala hidup kan nggak ada beda. Nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup. Tapi orang nggak memperhatikan kata-kata saya. Itu maknanya. Orang nggak memperhatikan kata-kata saya, tapi yang diperhatikan orang adalah bahasa tubuh saya, yaitu tangan saya. Maka apa? Komunikasi sesungguhnya bukan hanya sekedar berkata, tapi kita menyampaikan energi, kita menyampaikan intonasi, kita menyampaikan bahasa tubuh. Karena orang nggak selalu mendengarkan kata kita, tapi yang paling menyentuh orang sampai ke hati mereka adalah bahasa tubuh kita. Itulah komunikasi. Saat frontliner mampu berkomunikasi dengan baik, maka dia akan menyampaikan itu sampai ke hati mereka. Tepuk tangan yang berikan untuk kita semuanya. Good, ini game kita, salah satunya. Oke, game selanjutnya adalah salah satu game yang tim sudah dibagi, peserta sudah dibagi ke dalam beberapa kelompok yang ditentukan apakah melalui permainan atau kelompok yang diwakili oleh sistem, atau kita sudah membagi kelompok mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Kemudian karena game kita bersifat di bagian daripada marketing, frontliner dan sebagainya, yang titik masalah adalah pencapaian dan juga komunikasi. Setelah tadi kita bermain komunikasi, sekarang bagaimana komunikasi itu bisa menyakitkan kepada lawan bicara kita. Itu yang paling penting. Bagaimana kita bisa mampu menyampaikan. Maka game selanjutnya adalah game fakta atau hoax. Gamesnya apa namanya? Games fakta atau hoax. Apa gamesnya? Peserta akan diberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan setelah kelompok dibagi kelompok. Kelompok membuat cerita selama 3 menit, diwakili oleh satu orang buat cerita selama 3 menit. Dan cerita tersebut disampaikan oleh salah satu perwakilan dari kelompok selama 3 menit. Ceritanya silahkan ungkapin. Apakah itu cerita fakta atau hoax? Tapi harus tampak meyakinkan kepada peserta yang lain atau kelompok yang lain. Kalau peserta itu, kalau yang mewakili saat bermain itu adalah ceritanya adalah fakta, peserta yang ngetik nanti, saya tanya sebagai peserta ditonton, cerita dari kelompok 1 fakta atau hoax? Kalau cerita rupanya adalah hoax, yang jawab fakta nggak dapat poin. Yang jawab hoax ceritanya hoax, dia dapat poin. Mulai paham? Kalau dia ceritanya fakta, orang yang dapat menjawab di komen itu kelompok ini ceritanya fakta, maka yang dapat cerita fakta dapat poin. Sedangkan yang jawabnya adalah hoax nggak dapat poin. Oke, saya contohkan. Oke, sebelum kita mulai masing-masing kelompok, ya nanti saya kasih waktu selama 3 menit untuk diskusi. Maka saya mulai terlebih dahulu menceritakan tentang saya, ya. Saya menceritakan tentang saya. Oke, tebak teman-teman, saya cerita ini fakta atau hoax. Oke. Perkenalkan, nama saya Antoni Syafan. Saya berkuliah di Universitas Indonesia di Depok. Saya berkuliah dengan alma mater kuningnya. Saya berangkat dari pagi dengan angkot di sana. Saya berangkat sampai di sana. Saya kuliah dari pagi sampai sore di jurusan pertanian. Banyak ya tentang tanah, tentang tanaman, kimia tanah, biologi tanah, fisika tanah dan sebagainya. Saya bangga dengan alma mater kuning saya. Di Universitas Indonesia, saya terpilih menjadi salah satu mahasiswa perwakilan dari Pekanbaru ke Universitas Indonesia. Pertanyaan saya, cerita saya fakta atau hoax? Oke, cerita saya fakta atau hoax? Coba tebak, ketik. Fakta atau hoax? Ya, kalau ada semuanya mungkin ceritanya, ada cerita yang hoax di antara kita karang, berarti ceritanya semuanya hoax. Hoax mungkin ya. Kalau ceritanya 100% fakta, maka ceritanya adalah fakta. Oke? Maka jawaban dari cerita saya, jawabannya adalah hoax. Saya tidak kuliah di Universitas Indonesia, tapi saya kuliah di Universitas Riau, jurusan pertanian. Walaupun jurusan pertaniannya benar, walaupun saya naik angkot, tapi saya hoax tentang Universitas Indonesia. Oke? Udah mulai paham? Sekarang silahkan timnya, grupnya diskusi apa yang jadi fakta dan hoax dari masing-masing kelompok Anda. Saya kasih waktu 5 menit untuk bercerita, 3 menit. Grup yang paling banyak mendapatkan poin yang paling menang. Oke, terima kasih. Ini games kita kelompok pertama. Game selanjutnya, karena teman-teman dibagi pemasaran dan marketing
di tempat bekerja Anda, penyampaian kepada perusahaan yang lain. Maka kalau tadi kita sudah bagi-bagi kepada kelompok, maka game selanjutnya di antar kelompok ini kembali gamesnya adalah presentasi. Tapi apa yang dipresentasikan kan? Judul gamesnya adalah, silahkan bagaimana Anda menyampaikannya. Judul gamesnya adalah kompetitor BPJS. Oke. Kenapa? Game gimana ya? Maknanya dulu nih. Makna daripada game BPJS kompetitor BPJS Ketenagakerjaan. Hari ini BPJS Ketenagakerjaan memang jadi raja di bisnisnya. Memang bagi diminta oleh pemerintah, diutus oleh pemerintah, bertanggung jawab di bawah tanggung jawabnya pemerintah untuk kepada seluruh karyawan di perusahaannya untuk memastikan kesejahteraan karyawannya melalui BPJS Ketenagakerjaan, sehingga memastikan pensiunnya aman, sehingga memastikan semua dari segi kesejahteraan karyawan teramankan. Oke, itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Hari ini menguasai wajib hukumnya seluruh perusahaan pakai BPJS Ketenagakerjaan karena itu pemerintahan pemerintah. Tapi kalau ada kompetitor yang datang yang mungkin jauh lebih murah, jauh lebih mensejahterakannya, apa yang harus kita jadikan solusinya kepada customer kita, solusinya kepada perusahaannya, transformasi perubahan apa yang bisa kita berikan? Maka games ini akan meminta Anda dari sudut pandang daripada customer. Kenapa? Dalam bisnis adalah customer tidak butuh dengan produk kita, tapi yang dibutuhkan customer adalah masalah mereka terselesaikan. Customer tak butuh dengan produk kita, tapi yang dibutuhkan customer masalah yang terselesaikan. Kalau ada kompetitor yang lebih bisa untuk memahami customer, menyelesaikan masalah customer, mungkin dia lebih dipilih oleh customer. Tapi kita jadi BPJS Ketenagakerjaan, perubahan apa yang harus kita lakukan? Dia memastikan BPJS Ketenagakerjaan Indonesia menjadi pilihan utamanya. Oke? Syaratnya adalah bagaimana kita memahami customer. Maka games ini adalah menduduki teman-teman berada di sisinya customer, sehingga Anda paham, Anda jadi bagian dari kompetitor BPJS dengan sudut pandang customer. Karena sudah keliling. Sekarang presentasikan Anda kalau jadi kompetitor, Anda sampaikan kepada perusahaan, Anda sampaikan kepada karyawan di perusahaan kenapa wajib pakai produk Anda, kenapa untung pakai produk Anda. Silakan presentasi tentang keunggulan produk Anda, sehingga customer memilih produk Anda untuk kesejahteraan mereka. Oke, siap? Mulai paham? Silakan buat poin-poinnya, silakan pilih perwakilannya, silakan diskusi apa poin-poin yang paling menarik. Orang yang paling deal, orang yang paling menarik, orang yang paling tim yang paling dipilih oleh konsumen dapat hadiah dari kita. Oke, nanti kita survei ya siapa yang paling menarik dipilih oleh tim-tim yang lainnya. Oke. Sekarang saya kasih waktu 5 menit untuk masing-masing kelompok diskusi mempersiapkan apa keunggulan produk Anda sehingga customer memilih perusahaan Anda untuk kesejahteraan mereka. Siap? 5 menit, presentasi 3 menit. Gak perlu waktu lama coy untuk presentasi. Oke. Tunggu dulu. Nanti komunikasi 3 menit ini, maka siapkan. Apa kunci pertama adalah apa? Apa masalah customer? Kemudian bisakah bagaimana solusi Anda untuk jawab masalah konsumen apa? Kemudian bagaimana solusi Anda untuk menjawab kebutuhan, menyelesaikan permasalahan customer. 2, ketiga, apa yang jadi keunggulan Anda dibanding sebelah? Oke. Sekarang siapkan apa yang jadi kelebihan Anda. Nggak perlu di sebelah juga. Ciptakan kelebihan Anda saja sehingga dia menyentuhkan hati customer Anda. Produk yang paling dibutuhkan oleh customer, dia mampu menyentuh emosi customer. Oke, silakan pilih. Saya kasih waktu 5 menit. Setelah itu presentasi 3 menit. 5 menit pertama dimulai. Good, 5 menit sudah tersiapkan, maka silakan presentasikan. Good, kelompok pertama. Oke, bagus sekali. Kelompok 2 dan seterusnya. Oke, apa makna dari games ini? Maka games ini kita nggak tahu perubahan. Terus berubah terus secara terus menerus. Siapkah kita dengan perubahan ini? Covid melanda, tidak ada yang tahu kapan selesainya, juga nggak ada yang tahu. Tapi bagaimana kita menyiapkan diri kita, perusahaan kita, bisnis kita. Banyak perusahaan yang bangkit, banyak pula perusahaan turun. Kenapa? Karena nggak siap berubah. Kalau kita nggak siap berubah, kita akan mati. Tapi kalau siap berubah, maka kita akan hidup seperti seekor elang. Elang hidupnya 2 periode. Periode pertama 40 tahun, periode kedua 70 tahun. Kalau dia tidak berubah di umur 40 tahun, dia akan mati. Dia akan sampai 70 tahun. Tapi kalau dia berubah di umur 40 tahun, dia sampai ke 70 tahun. Kenapa? Dia siap berubah. Tapi perubahan itu berat. Kenapa? Cabut bulunya,
cabut cakarnya, boom, hancur, bulunya habis selama 150 hari, tumbuh bulu baru, tumbuh cakar baru, baru, kemudian dia terbang untuk hidup sampai ke 70 tahun. Maka siap berubah, siap jadi frontliner terbaik di perusahaan Anda. Oke, salam semangat dari kami, Mind Inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.